Di balik kabut tebal dan rel tua yang berkarat, tersembunyi sebuah stasiun yang telah lama dilupakan, stasiun Karangjati. Dulu ramai, kini sunyi dan dianggap angker oleh warga sekitar. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Tapi Denny, seorang pemuda yang pulang kampung setelah kehilangan pekerjaan, justru membeli tiket menuju stasiun itu. Dan tanpa ia sadari, ia telah memesan tempat di kereta yang tak seharusnya ditumpangi manusia. Kereta tua berhenti di tengah malam. Penumpang-penumpangnya bukan lagi manusia hidup, dan Denny menjadi bagian dari misteri yang tak pernah terpecahkan. Apakah kamu cukup berani untuk ikut mendengarkan kisahnya? Naiklah ke stasiun terakhir, tapi ingat, tidak semua penumpang bisa kembali. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Stasiun terakhir. Hujan turun deras malam itu, membasahi rel-rel tua yang mengular seperti ular besi tidur. Di balik kabut tebal yang menelan pandangan, berdiri sebuah stasiun kecil yang terlupakan, stasiun Karangjati. Tak ada petugas, tak ada penumpang, hanya suara peluit samar yang terdengar entah dari mana, dan lampu peron yang berkedip lemah seperti menahan napas. Orang-orang bilang, siapapun yang turun di stasiun itu pada tengah malam tak pernah kembali. Latar belakang. Stasiun Karangjati dulunya ramai. Dibangun pada tahun 1924 oleh perusahaan kereta kolonial Belanda. Stasiun ini menjadi penghubung penting antara kota dan desa-desa di kaki gunung. Namun, sebuah tragedi mengerikan mengubah segalanya. Suatu malam di tahun 1963, kereta terakhir yang seharusnya membawa pulang puluhan penumpang justru tak pernah tiba di tujuan. Orang-orang hanya menemukan gerbong kosong di rel yang terputus, tak jauh dari mulut terowongan tua. Tak ada jasad, tak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya kabar burung bahwa mereka dibawa oleh sesuatu dari balik terowongan. Sejak saat itu, stasiun itu ditutup. Tapi terkadang, warga sekitar masih melihat kereta tua melintas pelan di tengah malam. Tanpa masinis, tanpa suara mesin, hanya rongan gap dan bayangan penumpang yang menatap kosong keluar jendela. Denny baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Ia memutuskan pulang ke kampung halamannya yang sudah lama tak ia kunjungi. Desa Karangjati. Tiket kereta murah dari stasiun utama membawanya ke jalur yang tidak biasa, rute yang katanya sudah tidak aktif. Tapi Denny tak peduli. Ia hanya ingin pulang. Petugas loket memberinya tatapan aneh saat ia menyebut tujuan akhirnya. Karangjati, gumam petugas itu. Stasiunnya sudah lama ditutup, tapi di tiket ini ada. Denny menunjukkan tiket yang ia beli secara online. Petugas hanya mengangguk ragu, lalu menyerahkan tiket fisik dan mengucapkan, "Semoga sampai dengan selamat." Kereta yang ditumpangi Denny kosong. Hanya ada 2 penumpang lain, duduk jauh di ujung gerbong. Mereka diam, tak menoleh sedikit pun. Satu mengenakan jas hujan meski di dalam gerbong, dan satu lagi memakai topi lebar yang menutupi wajah. Malam mulai turun saat kereta meninggalkan kota. Penerangan di gerbong semakin redup. Denny mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya, tapi tak ada sinyal. Ia mencoba tidur, tapi suara denting jam kereta yang entah dari mana terdengar terus di telinganya. Ding, ding, ding. Tiba-tiba kereta melambat, dan Denny menengok keluar jendela. Di balik kabut, ia melihat papan kayu reyot bertuliskan Stasiun Karangjati.
Namun anehnya, jam di gerbong menunjukkan pukul jam 0:01. Kereta ini seharusnya baru sampai pukul 3. Kereta berhenti, pintu otomatis terbuka, tapi tidak ada suara selain hujan yang mengetuk atap. Denny berdiri ragu. Ia menoleh kedua penumpang lainnya, tapi kini kursi mereka kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Dengan langkah berat, Denny turun ke peron. Angin dingin menyambutnya dan kabut menyelimuti seluruh stasiun. Lampu tua di atasnya berkedip sekali, 2 kali, lalu mati sepenuhnya. Sebuah suara berbisik di dekat telinganya. "Kau pulang?" Akhirnya, Denny terdiam. Suara itu terlalu nyata untuk sekadar imajinasi. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Stasiun itu gelap dan sunyi. Hanya suara hujan yang mengguyur genteng tua dan angin yang bersiul seperti suara erangan pelan. Ia mencoba kembali ke kereta, namun pintunya sudah tertutup. Kereta itu berdiri diam beberapa detik, lalu mulai berjalan perlahan mundur, menembus kabut, hingga akhirnya lenyap tanpa suara, tanpa jejak. Denny panik. Ia berteriak memanggil, tapi tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali padanya. Seolah stasiun itu mengolok-olok kepanikannya. Ia menyusuri peron, berharap menemukan ruang tunggu atau pos penjaga. Tapi yang ia temukan hanyalah bangunan kecil, nyaris runtuh, dengan papan nama stasiun yang menggantung hanya pada satu paku, bergoyang tertiup angin. Saat ia mendorong pintu ruang tunggu yang sudah rapuh, bau apek langsung menyergapnya. Debu menutupi semua perabotan tua. Di sudut ruangan ada bangku kayu panjang, dan di atasnya ada koper tua dengan nama yang tergores samar. Di Supriyadi 1963. Denny merinding. Nama belakang itu sama dengan nama keluarganya. Kakeknya, Supriyadi, memang pernah menghilang secara misterius. Katanya saat sedang perjalanan pulang dari kota, naik kereta. Tiba-tiba, dari balik jendela ruang tunggu, Denny melihat sesuatu, bayangan seseorang. Wajah pucat, tanpa ekspresi, menempel di kaca dari luar. Matanya kosong, namun menatap langsung ke dalam. Denny tersentak dan mundur. Saat ia memberanikan diri mendekati jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi, embun di kaca menunjukkan bekas tapak tangan. Seolah seseorang memang berdiri di sana barusan. Dan kemudian, dari pengeras suara stasiun yang sudah mati, terdengar suara tua yang gemetar. Kereta tujuan akhir bersiap untuk keberangkatan. Lampu peron menyala satu persatu, dan suara peluit kereta terdengar di kejauhan semakin dekat, semakin keras, padahal tak ada rel aktif di sekitar. Denny tahu dia tak sendirian lagi di stasiun itu. Dia belum tahu bahwa penumpang berikutnya sedang dalam perjalanan. Suara kereta semakin dekat, denting rodanya menggema di antara kabut tebal dan hujan. Tapi Denny tak melihat satupun cahaya lampu kepala atau gerbong yang datang. Yang ia dengar hanyalah derak logam dan dentuman seperti kereta tua yang berjalan di rel karatan. Lalu, dari balik kabut, muncullah kereta itu. Warnanya hitam legam, tua, berkarat, gerbong-gerbongnya usang, dan jendela-jendelanya penuh debu. Tapi yang membuat darah Denny membeku adalah penumpangnya. Bayangan manusia duduk diam di setiap jendela pucat, tak bergerak, mata mereka semua tertuju padanya. Pintu kereta terbuka perlahan, kabut menyelimuti undakannya. Denny terpaku, jantungnya berdentum keras. Tiba-tiba, dari dalam kereta,
seseorang berjalan turun. Seorang lelaki tua mengenakan setelan jas zaman dulu. Wajahnya familiar. Supriyadi, itu kakeknya, sama persis seperti foto tua di rumah nanaknya. Lelaki itu tersenyum, tapi senyum itu dingin. Tak wajar, aku menunggumu, Denny, katanya pelan. Kau sudah ditakdirkan untuk datang. Denny ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya terasa berat seperti menancap di lantai. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai bermunculan penumpang lain. Keluar dari stasiun, melangkah pelan ke arahnya. Suara peluit terdengar lagi. Kereta itu memanggilnya. Tiba-tiba, Denny diserat oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya melayang perlahan menuju gerbong pertama. Ia berteriak, meronta, tapi tak ada yang bisa ia pegang. Sesaat sebelum tubuhnya melewati pintu, ia melihat pantulan wajahnya di kaca gerbong. Wajahnya mulai berubah, pucat. Matanya kosong, sama seperti penumpang lainnya. Kereta itu perlahan bergerak mundur, masuk kembali ke kabut. Lampu stasiun mati satu persatu. Suara rel dan peluit menghilang, meninggalkan keheningan mutlak. Keesokan harinya, petugas kereta yang melakukan inspeksi di jalur tua melaporkan sesuatu aneh. Di tengah rel berkarat dekat stasiun Karangjati, mereka menemukan koper tua dan tiket kereta yang masih utuh. Di atasnya tertulis nama Denny Supriyadi, dan hingga kini di tengah malam buta, beberapa warga masih mengaku mendengar suara kereta tua berjalan perlahan melewati stasiun yang seharusnya sudah mati. Tak terlihat, tapi terdengar. Dan jika kau cukup berani untuk mendekat, kau mungkin jadi penumpang berikutnya.